Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya di dialog perdana Haji dan Umroh yang diselenggarakan oleh Himpuh News. Program ini tentu saja diharapkan menjadi kanal atau ruang edukasi yang tentu saja kita harapkan dapat memberikan gambaran secara umum dan secara lebih jelas tentang penyelenggaraan haji dan umroh di Indonesia. Dan di edisi perdana ini kita senang sekali karena kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Muhammad Solihin. Pak Solihin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Solihin ini adalah pengurus Himpu di bidang hukum dan peraturan, ya Pak ya. Selain itu beliau juga merupakan Direktur Sales and Operasional ya Operation. di ISQ Tour. Jadi kenapa saya bilang spesial, karena memang beliau sering memiliki rutinitas yang sangat intens gitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat muslim terkait haji dan umroh. Jadi sosial media beliau aja namanya konsultan haji dan umroh ya, konsultan haji. Konsultan haji. Jadi memang beliau sangat aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, dan di edisi perdana ini kami bersyukur karena beliau berkenan meluangkan waktunya untuk sama-sama kita bahas topik yang penting ini yang kita angkat, yaitu di balik panjangnya antrian haji, membedah faktor demografi, regulasi dan kuota global. Jadi memang Pak Solihin, banyak orang frustasi sebetulnya mau daftar haji, takut gitu. Dengar antriannya ada yang 40 tahun, ya kan? Bahkan dulu di Bantaeng tuh sampai 60 tahun gitu ya. Jadi jangankan mendaftar gitu, mendengar antrian sepanjang itu orang jadi ragu apakah akan sepanjang itu usia penantian mereka gitu ya Pak ya. Nah, ini menjadi satu fenomena unik dalam perhajian kita. Dan tentu kita ingin tahu apa sih sebetulnya yang terjadi sehingga antrian haji kita begitu panjang seperti saat ini. Silakan Pak Solihin, kepada Bapak dipersilakan, atau sudah mempersiapkan juga ya ininya, slide-nya ya. Oh iya. Antrian panjang ini nggak bisa kita pungkiri menjadi fenomena menarik kalau kita bahas ya, dan akan jadi panjang kali lebar gitu ya. Kenapa? Karena masyarakat kita itu beranggapan bahwa kenapa ini antrian panjang? Gimana sih pemerintah mengaturnya haji ini kok bisa sampai 26,4 tahun sekarang ya? Sekarang ya. Kalau sebelumnya kan kayak Sulawesi Selatan itu bisa sampai 40 tahun ya. Sekarang kan aturan dirubah gitu ya. Jadi seragam ya haji. Seragam sekarang. Tapi mau 26 tahun, mau 40 tahun tetap saja gitu. Masyarakat masih menganggap secara emosional pemerintah nggak bener nih ngaturnya. Iya. Ini yang terjadi di masyarakat. Padahal kan kalau kita lihat yang membatasi haji itu kan bukan kita, bukan pemerintah Indonesia, betul ya? Yang membatasi haji kita dapat kuota itu dari pemerintah Saudi Arabia, itu dulu. Yang kita harus paham, masyarakat harus paham juga bahwa yang memberikan kuota haji kepada Indonesia ini adalah pemerintah Saudi Arabia. Indonesia diberikan 221.000. Lantas kenapa antriannya bisa panjang? Ya tadi asal muasalnya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Kenapa kok cuma 221.000? Gitu kan? Ya, Allah yang membatasi. Kalau kita ngomong kenapa Saudi Arabia, nggak akan selesai tuh. Iya. Ya, akhirnya kita berujung pada Allah yang membatasi Arafah, Allah yang membatasi Musdalifah, Allah yang membatasi Mina. Betul ya? Kalau saya lihat di sini, ya nanti bisa diarahkan ya sini. Ya, Arafah ini ya seperti ini aja. Ini asal muasalnya. Masyarakat juga harus paham. Arafah yang saya gambarkan warna kuning itu, ya Arafah luasnya segitu. Nggak bisa kan diperluas lagi. Arafah, Musdalifah, Mina. Kita harus ada berada di Arafah tanggal 9 Zulhijjah.
Musdalifah tanggal 10, kemudian 10, 11, 12, 13 Zulhijjah kita di Mina lontar jumroh. Ya memang Allah mengatur demikian. Ada keterbatasan tempat, waktu, Betul. dan kegiatan pun harus kita lakukan pada saat itu. Jadi asal muasalnya kenapa haji itu dibatasi? Karena Allah membatasi luasan Arafah, luasan Musdalifah, luasan Mina yang saat ini kapasitasnya hanya bisa nampung 2 juta jamaah haji dari seluruh dunia. Hanya 2 juta. Nah, kenapa bisa sampai 36 tahun, 26 tahun maaf. Di Indonesia berdasarkan data, rata-rata yang daftar haji ini per tahunnya 800.000. Ya, 800.000 yang daftar rata-rata. Itu sebelum COVID ya data yang saya terima. Ya, setelah COVID mungkin ada sedikit penurunan, tapi sekarang kan udah balik ke normal lagi nih. Ya, anggap saja sih 800.000 lah. Tadi yang berangkat haji berapa? Kuotanya 221.000. 1:4. Jadi antara input yang daftar dan yang output yang berangkat haji ini nggak seimbang. Akhirnya kan numpuk di tengah. Yang numpuk di tengah inilah yang dinamakan dengan jamaah haji tunggu. Nunggu antrian berangkat. Nah, nunggu antrian berangkat ini ya, yang setiap tahun terjadi hanya outputnya 221.000. Sedangkan 800.000 tiap tahun tuh nambah sehingga sampai sekarang 26,4 tahun rata-rata. Itu haji reguler. Haji khusus pun demikian. Kuotanya haji khusus hanya 17.680. Yang daftar 100.000 per tahun. Akhirnya numpuklah sini, tengah sini yang zamannya tunggu. Akhirnya 5-7 tahun. Antri juga. Antri juga akhirnya, walaupun bayar mahal. Nah ini asal muasalnya. Jadi ini untuk masyarakat ya, untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Ini jika nih, Bang Amar, jika kita, misalkan saya nih, ada rencana mau daftar haji, uangnya ada 25 juta, uangnya ada 4.000 US dollar, kemudian saya tunda nih, saya daftar haji nanti aja tahun 2027. Itu sama dengan kita menambah masa tunggunya 4 tahun. Ya kan? Kan 1:4, betul ya? Tadi yang daftar berapa setahun? 800.000. Yang berangkat 221.000, 1:4. Jadi kalau kita punya uang sekarang, istiqoah, mampu secara keuangan, kemudian uangnya saya pakai dulu deh beli motor, beli mobil gitu ya. Nanti tahun 2027 aja. Daftarnya. Itu mundur 4 tahun. Nah, sama dengan kita menambah. Antriannya 4 tahun. Antriannya 4 tahun. Akibat kita menunda. Tapi yang pasti, kenapa antri ini? Ya karena Arafah terbatas, Musdalifah terbatas, Mina terbatas. Waktunya juga terbatas juga kan. Waktunya dibatas. Kan nggak bisa. Nanti hajinya pas bulan Syawal misalkan. Atau wukufnya di Gunung Sindur. Nggak mungkin. Iya kan nggak bisa juga. Iya. Jadi memang batasan itu memang dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah membatasi. itu dasarnya gitu. Dasarnya. Ya. Okay. Dasarnya. Gitu. Demikian kalau untuk masalah kuota ya, antrian ya. Selanjutnya itu dari sisi fundamentalnya dulu ya kita pahami apa ya. Kemudian ada hal lain nggak yang membuat ini menjadi panjang gitu? Ya, banyak faktor ya, banyak faktor regulasi terkait dengan haji ini yang akhirnya menjadi panjang. Ya, kalau kita lihat sekarang ya, contoh sederhana ya, di haji reguler itu kan untuk mendaftar porsi haji sejak tahun 2010 25 juta. Iya. Sampai dengan sekarang nggak berubah tuh 25 juta. Biaya daftar haji. Biaya daftar haji dapatkan porsi haji. Haji khusus pun sama tuh. Dari dulu 4.000 US dollar aja. Dari tahun 2010. Itu ada peraturan pemerintahnya itu. Bahwa haji reguler 25 juta. Haji khusus 4.000 dolar. Sejak tahun 2010. Sekarang nggak berubah. Sudah 15 tahun ya? Iya. Nilai value uang 25 juta dulu 2010 dengan 25 juta sekarang jauh berbeda. Jauh berbeda. Artinya sekarang dengan pendapatan sekarang yang UMR-nya sekarang sudah 5 juta, ya 4 juta, 5 juta, ya 25 juta untuk sebagian kalangan dari kita, masyarakat kita gampang aja gitu. Beda 2010 dulu UMR masih berapa tuh saya ingat betul tuh.
Saya kerja waktu itu masih UMR-nya mungkin 500.000. Jadi untuk mengumpulkan 25 juta panjang sekali ya. Panjang dulu. Tapi sekarang kan enggak. Mama kita puasa aja, nggak usah makan. 5 juta kita gaji UMR, ya 10 bulan kemudian Sudah bisa sudah daftar porsi haji. haji. Ya itu kurang lebih ya gambarannya sederhana ya. Karena kemudahan sekarang ekonominya tumbuh, orang muda daftar haji 25 juta, akhirnya antrian tadi semakin panjang. Orang merasa mampu untuk berangkat haji. Nah itu eh, yang menyebabkan dari faktor kita ya, dari faktor demografi, kemudian ekonomi yang menyebabkan akhirnya antrian itu semakin panjang sekarang. Itu faktor pertama. Kedua juga kemudahan. Ya sekarang kan beberapa lembaga keuangan Menyediakan. menyediakan pembiayaan. Beda main dulu kan. Pembiayaan haji sekarang mudah. Masyarakat juga yang tinggal nyicil aja gitu per bulannya. Ya sekarang kan dipermudah semuanya, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya sederhananya begini kan, kalau para alim ulama, para kiai, para ustadz itu kan menyampaikan begini dakwaannya itu. Kalau kita beli motor aja bisa nyicil, kenapa daftar haji nggak bisa? Gitu kan. Kenapa kita bisa beli rumah dengan KPR, daftar haji kan enggak? Akhirnya kan hal-hal itu yang menyebabkan timbul di masyarakat kesadaran untuk menunaikan ibadah haji. Ya daftar dulu, kemudian nunggu beberapa saat, kemudian berangkat. Itu terkait dengan faktor-faktor yang spesifik ya, hal teknis di masyarakat kita sekarang ini. Yang membuat akhirnya antrian haji ini Antrian semakin panjang, ya. Belum lagi kita bicara contoh di Malaysia. Malaysia itu saking mudahnya untuk mendaftar haji, bahkan dengan uang berapa? 3.000 ringgit, kurang lebih kalau rupiah itu 5 juta, 6 juta aja sudah bisa daftar haji. Maka antriannya di Malaysia itu sampai 100 tahunan ya. 1,5. 150 tahun. Ya, 150 tahun, 1,5 abad. Antrian di Malaysia. Ya. Ya karena tadi saking mudahnya. Ya, kita jangan mencontoh Malaysia ya. Kalau mencontoh Malaysia gimana itu? Tapi yang kita contoh dari Malaysia, walaupun sudah tahu 150 tahun, tapi nggak menurunkan minat untuk daftar haji. Iya, itu yang patut kita contoh. Di Indonesia justru kalau kita perbandingan ya, Indonesia itu negara Muslim terbesar. Jumlah penduduknya 247 juta jiwa Muslimnya. Yang terdaftar haji sekarang kan hanya sekitar 5,5 ya 5,5 juta, atau 2,5%-nya saja dari Kecil ya, total. kecil ya. Kecil dibandingkan Malaysia. Malaysia itu penduduk Muslimnya kurang lebih 22 juta, yang sudah terdaftar 3,5 juta. 15% yang sudah mendaftar haji. Nah, gapnya tuh jauh. Kuotanya Malaysia hanya 30.000. Kecil karena kan dia 1:1000 ya. 1/1000 ya, satu banding 1000. Tapi kalau 1/1000 harusnya kuota kita 247.000 kan ya. Iya, betul. Ya ini salah satu yang nanti kita bisa bicarakan lebih gitu ya terkait dengan itu. Kalau dari sisi tadi kan kita lihat dari sisi kuota global ya. Kemudian regulasi ya kan. Kemudian dari aspek apa satu lagi? Demografi gimana? Ya, demografi contoh ya. Demografi itu kan saya ngomong usia aja kan. Di Indonesia kan boleh daftar haji di usia 12 tahun. 12 tahun. Di Malaysia itu anak-anak udah bisa daftar haji. 6 tahun, 7 tahun sudah boleh daftar haji. Demografi pertama. Kemudian di Indonesia ini unik. Ya, yang baru berdasarkan data survei data yang ada di Kementerian Agama dulu, rata-rata orang daftar haji reguler itu baru sadar itu di usia 40 tahun, 45 tahun. Baru sadar untuk daftar haji. Di haji khusus pun demikian, ternyata 50 tahun rata-rata baru daftar haji khusus. Kenapa? Faktor budaya. Faktor budaya. Saya dulu sama orang tua saya, pesannya begini kepada saya waktu saya SD, SMP. Nak, gitu kan. Ingat ya, nanti kalau kamu sudah besar, sudah kerja, sudah punya uang cukup, jangan lupa daftar haji. Nah, rata-rata kan kita uang cukup, kemudian jabatan istilahnya, posisi kita di perusahaan, ya usia 45 tahun. Nah, ini kontradiktif.
kontradiktif dengan zaman sekarang. Contoh anak-anak gitu ya. Anak-anak lulus SD, berprestasi, kasih hadiahnya apa? Gadget. Gadget, iPhone. Harga iPhone berapa yang baru? Ya, udah 20 jutaan. 20 juta, 30 juta. Atau jalan-jalan ke Jepang, jalan-jalan ke Eropa, betul ya? Berapa nilainya? Wah, tentu lebih besar daripada porsi haji. Bisa 25 juta. Kenapa hadiahnya nggak dikasih porsi haji? Sedangkan kalau untuk daftar haji, kamu nanti aja ya. Iya, iya. Nanti aja kalau kamu sudah kerja. Kalau kamu usahanya sudah maju. Nah ini budaya yang harus kita ini kan ya, harus kita rubah menurut saya. Misalkan saya punya anak sekarang lulus SMA, nanti saya kasih hadiah porsi haji, daftar haji reguler. Daripada saya ngasih iPhone 17, daripada saya ngasih jalan-jalan nanti ke Jepang, porsi haji dulu. Harapan saya nanti anak saya melakukan hal sama kepada anaknya. Iya. Ini akhirnya menjadi tren ya, Tren. menjadi lifestyle ya. Betul, betul. Ini harus kita budayakan. Nah, tapi maaf Pak Soleh, dengan antrian yang tadi dalam tanda kutip hanya 5% dari total penduduk muslim kita, itu antrian aja kita sudah 26 tahun gitu. Iya. Kebayang nggak kalau kita 15% begitu antriannya? Apa jumlah pendaftarnya? Satu yang kita harus sadar, kan kita ini manusia nih bisa apa sih gitu. Kita manusia ini kan memang diminta Allah waktu Nabi Ibrahim diseru untuk berhaji. Wa adzni finnasi bil haji atuka rijala wala kulli dzamir yatina min kulli fajin ami. Itu sejak 4.000 tahun lalu. Ya, kalau sudah konteksnya seperti ini harus nunggu puluhan tahun, ya maunya saya daftar sekarang, berangkat sekarang kok. Betul nggak? Pengennya begitu. Pengennya begitu kan? Tapi apa daya? Antriannya panjang memang, Arafah terbatas. Musdalifah terbatas, Mina terbatas. Harinya tentukan pula, gitu. Jadi kita sebagai manusia ya sudah, yang bisa kita lakukan sekarang adalah daftar haji, antri. Itu saja kita sebagai manusia. Toh pada kenyataannya, contoh haji tahun 2026, yang diestimasikan berangkat haji tahun 2028, berangkat kok sekarang 2026. Iya. Artinya ada tidak menutup kemungkinan lebih cepat. Iya, itu kan hak prerogatifnya Allah berangkat itu. Ada juga yang harusnya berangkat tahun 2026, banyak juga yang nunda berangkat. Banyak juga, padahal sudah antri. Jadi kita ini manusia, ya sudah yang penting kita daftar haji aja. Sisanya tawakal aja. Udah, memang kata saya nanya ke Prof. Nasaruddin Umar pada saat podcast. Saya nanya pada Pak Kiai Holil. Pak Kiai, ini bagaimana? Yang sudah daftar haji, kemudian nunggu nih puluhan tahun. Kemudian kita ini, pada saat nunggu itu, kita sama Allah dipanggil duluan. Kamu berhaji. Sudah haji, ya kamu kan nggak pengen berangkatnya 20 tahun lagi, 26 tahun lagi. Pengennya langsung berangkat. Itu niat. Nah itu yang dihitung gitu. Ini dia yang harus kita tanamkan. Jadi nggak usah khawatir mengenai masalah semakin banyak yang daftar, antrian semakin panjang. Percaya pada satu konsep, ya, itu tadi ya, spiritual. Ya, saya sambungkan ke fikih ya mengenai kewajiban kita berhaji. Kemudian lagi ya pemerintah kan nggak tinggal diem, pemerintah Saudi Arabia. Ya kita paham sekarang di Mina sudah ada tuh prototipenya dibangun gedung 10 gedung di sana. Dengan 8 lantai ya. 8 lantai gitu di sana. Artinya apa? Tahun 2030 memang sudah komitmennya pemerintah Saudi Arabia dengan visi Saudi 2030 ya. Jadi kapasitas Arafah, Musdalifah, Mina, dan infrastruktur lainnya dari mulai airport, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, airport di Madinah, segala macam. Hotel semuanya akan diproyeksikan menampung 4,5 juta. Wah, ini jadi 2 kali lipat lah ya. 2,5 kali lipat. Artinya, kalau visi Saudi 2030 terjadi, kuota kita yang 221.000 akan menjadi 550.000. Kemudian siapa yang diuntungkan? Kalau kuota kita bertambah 2,5 kali lipat.
yang sudah ada punya porsi haji. Betul. Yang belum punya porsi haji, yang ngaplo. Tetap nunggu. Tetap jangan kan nunggu, dapat antrian aja enggak. Iya, benar-benar. Jadi kalau sekarang masyarakat kita masih berpikir nanti aja lah, sekarang kelamaan nunggu 26 tahun haji reguler, haji khusus 5 sampai 7 tahun. Ya, paradigma itu harus dirubah. Nggak usah nunggu lah pemerintah Saudi Arabia jadi, yang penting sekarang daftar. Itu kan proyeksi jangka panjang dan akan bertahap kan. Tahun ini akan sekian, tahun 2027 akan sekian, 2028, 2029, 2030 akan sekian. Dan saya melihat fenomena itu terjadi kan. Masjidil Haram sudah diperluas, betul ya? Sekarang ada akan dibangun King Salman Gate, itu Ya. akan menampung lagi. Ya, airport sekarang di Jeddah aja sudah ada 3 terminal. Belum lagi di mana itu? Taif. Ya di Madinah sendiri. Mungkin juga akan Riyadh bisa jadi dipakai juga. Bisa kan? jadi. Ya, kan Masjidil Haram diperluas, Masjid Nabawi diperluas. Nah, sekarang kan Mina fokusnya. Ya, yang dianggap selama ini menjadi alasan kenapa jamaah haji dibatasi jumlahnya ya. Artinya jangan nunda daftar haji. Serahkan semua kepada Allah dan pemerintah Saudi Arabia juga saya yakin nggak akan tinggal diam. Dengan semakin banyaknya jamaah haji, perekonomian dari pemerintah Saudi Arabia juga akan nambah devisa. Mana ada coba di dunia ini yang satu bulan tertentu itu bulan Zulhijjah 2 juta numplek-blek jadi satu situ. Mana ada? Iya, iya. Bahkan saya tuh pernah membuat statement penyelenggara event terbesar di dunia itu bukan penyelenggara World Cup. Bukan World Cup. Bukan Piala Dunia. Kan sekarang katanya World Cup itu event terbesar di dunia. Haji. Haji. Tiap tahun lagi terjadi. 2 juta lagi yang terlibat. Kalau ibarat main bola itu ya. Main bola kan tadi kemarin final tuh Argentina lawan Prancis ya. Di Qatar. 11 Qatar. Ya. 22 pemainnya dalam satu lapangan. Nah ini haji 2 juta jadi pemain semua. 2 juta pemain semua, mereka akan bergerak melakukan kegiatan sama di Arafah tanggal 9, kemudian bergerak Musdalifah, 2 jutanya bergerak juga. Semua bergerak. Semua bergerak dong, iya. Kemudian mereka bergerak juga nanti lontar jumrah Aqabah, lontar jumrah Ula Wusta Aqabah, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian tawafnya. Iya. 2 juta. Gimana ngaturnya itu? Apalagi 4 juta nanti. World Cup udah ditunjuk misalnya Qatar, kemarin Qatar persiapannya 4 tahun sebelumnya udah persiapan, mungkin 8 tahun sebelumnya udah persiapan. Ini haji tiap tahun. Ya, nah ini dia pemerintah Saudi Arabia menuju ke sana, ya tentu ada faedahnya kan dengan devisa segala macam. Ya mudah-mudahan ini terwujud, yang diuntungkan kita semuanya, Bapak Ibu para jamaah haji, para penyelenggara haji, kita semuanya para petugas haji. Ini kan ekonominya terus akan bergerak gitu. Baik, tadi bagus sekali kita highlight yang fundamental bahwa memang haji ini dibatasi dari sananya gitu. Ya. Secara ketentuan syariat memang sudah terbatas. Tapi keinginan untuk mendaftarkan haji jangan jadi lemah karena alasan kuota yang panjang, antrian yang panjang dan sebagainya. Kemudian Pak Solihin, kira-kira kalau nanti benar Saudi mampu membuka sampai 4,5 juta begitu, itu terbayang nggak akan seperti apa nanti itu? Ya, Dengan kondisi seperti saat ini aja gitu. ya kita ngomong ekosistem ya, ekosistem perhajian ya, dari mulai yang paling tinggi sampai paling bawah. Paling tinggi kan pemerintah tentu saja kan, regulator. Saudi Arabia pemerintah kita, kemudian di tengah-tengah itu yang terkecil adalah kita PHK ya, di bawahnya PHK ada jamaah. Ini terus terang aja akan menyesuaikan ya, pasti akan menyesuaikan. Tapi saya yang lihat dari konteks yang paling sisi operasional, teknik operasional, dari mulai pendaftaran sampai penyelenggaraan, ya itu pasti akan terjadi satu perubahan yang cukup mendasar dari mulai antrian ya. Contoh sederhana gitu ya, akomodasinya di Mekah Madinah cukup nggak? Iya. Ya, tadi tenda di Arafah, Musdalifah, Mina pasti akan dikembangkan pasti itu ya.
petugasnya bisa nggak menampung itu. Kemudian transportasi terutama. Saya nggak kebayang tuh nanti ada 4,5 juta bergerak di waktu yang sama, di time yang sama, melakukan kegiatan yang sama, 4,5 juta itu movementnya seperti apa. Nah ini juga memang harus jadi pemikiran kita para penyelenggara ya, haji, apalagi pemerintah. Ya kita aja sekarang aja untuk memberangkatkan 16.573 ya dengan regulasi yang baru, dengan sistem baru, kita kan berbenah semuanya. Ya, maka ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan semuanya dengan 4,5 juta itu. Ya, nanti haji khusus misalkan kalau saya asumsinya sama, haji khusus itu kalau sekarang kuota kita hanya 8% ya dari 221.000, maka kalau kuota kita nanti 550.000, haji khusus ya saya hitung di kalkulator ini 550.000 kali 8%, ya maka kuota haji khusus 44.000. 44.000. Satu penyelenggara misalkan kalau sekarang jamaahnya ada 500, pada saat kuotanya ditambah akan naik 2 kali lipat. Ya, sedangkan kita tahu PHK sekarang dengan keterbatasan SDM bagaimana tuh? Saya nggak kepikir tuh. Yang hadir di sini ada nggak yang kuliahnya khusus mata kuliahnya umroh dan haji gitu, ada nggak? Ada nggak? UIN ada nggak? Ada. Yang diajarin apa? Setahu saya yang diajarin UIN itu emang ada fakultas dakwah tuh ya. Kemudian ada manajemen Manajemen haji haji dan umroh. umroh. Yang diajarin fikih tuh. Diajarin nggak ngisi tiket? Diajarin nggak ngitung harga haji? Diajarin nggak caranya handling airport? Diajarin nggak cara membagi kamar? Ini sebenarnya isu-isu yang cukup krusial ya. Iya, petugas. Saya di kampus saya di Sekolah Pariwisata Bandung. Ya, yang diajarin ya hanya pariwisata secara umum. Memang diajarin tadi buat produk, membuat paket segala macam. Tapi umroh dan haji tidak menjadi mata kuliah. Nah, akhirnya kalau kebetulan saya juga dosen di sana, saya masukkanlah di mata kuliah yang saya ajar terkait dengan haji dan umroh. Dan itu kan skopnya kecil sekali. Nah, yang faktor utama nanti kuotanya akan ditambah itu SDM-nya siap atau tidak. Ini challenging juga ya. Ya, kalau pesawat udara misalkan ya menyesuaikan ya duit, mohon maaf. Kita ke sana beli tiket kan, Iya. dan itu nggak murah. Loh. Haji itu untuk satu tiket itu bisa 39 juta. Satu tiket PP ya di musim haji. Hotel pun pasti ya ini bisnis gitu. Tapi SDM-nya yang terus terang aja challenging untuk kita saat ini. Termasuk di haji sekarang kan challenging. Challenging banget sekarang. Kita nyari SDM yang benar-benar profesional untuk menyelenggarakan event haji itu challenging banget. Berapa orang yang belum tingkat kompetensinya itu belum mencukupi? Banyak. Banyak sekali. Kita ngambil dari sana sini, ya tadi. Dari sisi skill harus kita latih. Demikian. Nah, kemudian mungkin jamaah dan masyarakat secara umum perlu tahu juga Pak bahwa haji ini kan di Indonesia dikenal ada 3 jenis haji ya. Jadi kita lebih banyak menyinggung haji yang antri gitu ya, reguler dan khusus. Nah, mungkin juga perlu disampaikan juga bahwa di Indonesia dikenal juga haji furoda gitu ya, yang cukup populer di mana ini tidak ada antrian di situ. Boleh Pak Solihin dijelaskan Ya, 3 hal ini? haji itu tadi ada kuota ya. Ada kemudian outputnya adalah visa. Visa haji. Nah, visa haji ini kan dibagi akhirnya oleh pemerintah Saudi Arabia. Ya, untuk siapa? Pertama, ya untuk negara. Ya, untuk negara seperti Indonesia ada kuota haji. Untuk haji Indonesia, untuk Indonesia, Malaysia, ya kemudian Pakistan, Bangladesh, Mesir dan macam itu kuota haji. Nah, pemerintah Saudi Arabia juga memberikannya kepada orang-orang tertentu. Berhak mereka. Ya silakan
Tapi ini saya ngatur. Saya ngatur undangan ini, saya atur, saya berikan kepada siapa yang saya mau. Ada yang sifatnya diberikan kepada individu, yang kita kenal furoda, yang katanya untuk orang tertentu yang punya keluarga kerajaan. Katanya kan, satu keturunan kerajaan katanya dapat jatah 2, 3, 4 kepada individu. Ini furoda yang kita kenal sekarang. Kemudian ada kedua itu mujamalah. Nah, mujamalah ini undangan juga. Privilege-nya pemerintah Saudi Arabia untuk memberikan ya saya terserah saya mau ngasih ke siapa. Nah, mujamalah ini diberikan kepada pemerintah Indonesia melalui kedutaan besar Saudi Arabia yang ada di Indonesia, Jakarta, untuk didistribusikan kepada ya institusi tertentu, misalkan organisasi keislaman, NU, Muhammadiyah, atau militer, ya barangkali ini dapat tertentu, tapi jumlahnya kecil sekali. Ini melalui jalur mujamalah. Mujamalah. Oke. Nah, ini dia tadi yang kita ngomong masalah mujamalah. Nah, akhirnya dari sini furoda mujamalah yang ada di Undang-Undang Nomor 14 2025 itu undangan kan dirubah tuh. Iya. Kata kalimatnya menjadi undangan kan. Menjadi undangan. Ya mujamalah. Bisa undangan. Bisa undangan katanya. Kalau dulu kan mujamalah. Mujamalah ya, atau furoda bahasa. Nah, sekarang kan dirubah tuh wordingnya menjadi itu. Nah, ini resmi gitu. Ini resmi visa haji. Kalau lihat outputnya nggak ada perbedaan tuh. Visa haji mujamalah atau furoda, visa haji yang reguler, visa haji yang haji khusus nggak ada bedanya kan? Visanya sama. Nah, terus bagaimana? Apakah mengurangi kuota Indonesia? Enggak kan? Tadi pemerintah Saudi Arabia memberikan undangan tadi kepada orang tertentu. Jadi nggak ganggu kuota kita yang 221.000. Jangan beranggapan ini karena furoda nih, karena mujamalah nih. Akibatnya kita ngantri lama. Ya justru nggak ada kaitannya. Dan justru karena ada furoda mujamalah, ya, kuota kita seolah-olah bertambah. Betul nggak ya? Kalau kita dapat kuotanya 200.000, misalnya mujamalah di kita ya, sebelumnya misalnya ada 7.000 yang pakai furoda atau mujamalah, kan nambah kuota kita sebenarnya. Nambah 7.000. Jadi 228.000. Iya. Namun mekanismenya sekarang ini yang nggak jelas. Hati-hati. Pemerintah Saudi Arabia memberikan kepada individu atau ke institusi. Nah, inilah yang diberikan ke individu ini kemudian dijual belikan. Mekanisme ini yang rawan penipuan. Abu-abu dia. Abu-abu. Kalau haji kuota, haji reguler atau haji khusus kan jelas tuh. Pasti, sistem. Ada sistem antrian segala macam. Kalau ini kan enggak. Ya. Ada ini yang punya undangan. Punya undangan dikasih kepada si ini untuk dipakai deh atau dijual deh, kemudian ini dijual lagi ke sana, akhirnya nggak jelas. Nah, mekanisme ini yang membuat kita harus hati-hati, baik Bapak Ibu sebagai jamaah, kami sebagai penyelenggara harus benar-benar ya ngitung, karena terus terang saja untuk kondisi seperti sekarang, kalau ada yang menawarkan visa haji furoda atau mujamalah, kansnya saya bilang 50-50. 50% bisa, 50% nggak bisa. Ada resiko gagal berangkat. Apalagi tahun 2025 kan, 100% nggak ada yang berangkat, furodanya. Ribuan gagal berangkat. Ya. Ribuan gagal berangkat. Yang furoda, yang mujamalah kan kabarnya ada juga beberapa yang tadi undang-undangan itu yang dari kedutaan itu kan keluar. Ya, tapi ya 225 itu ya inilah. Harapan kita ya penyelenggara. Ya mekanisme visa undangan ini harus diatur. Jelas, ada kepastian. Saya yakin kok masyarakat kita nggak mampu beli. Kalaulah misalkan harga visanya aja tuh, kalaulah 500 juta misalkan visanya aja ya, di luar hotel. Iya, di luar akomodasi. Ada kok yang beli, asalkan bisa langsung berangkat. Yang penting jelas. Yang penting ada kepastian. Kepastian, betul. Ada kepastian berangkat. Ini yang terjadi di kita. Asalkan pasti berangkat, yang sekarang kan ya mudah-mudahan saja sih tahun 2026 ini ada regulasi yang mengatur itu, ada sistem yang mengatur itu. Oh sekarang mah udah nusuk, harusnya gampang. Harusnya gampang. Dan itu terjadi juga di Eropa kan,
terjadi di Taiwan ya, di Australia, Negara-negara minoritas muslim ya. B2C kan udah terjadi itu via nusuk segala macam. Ya, harusnya mujamalah tuh diperlakukan seperti itu. B2C, B2B2C, apapun namanya, yang penting kita ada transparansi. Ya, saya dapat visanya, bayar sekian. Udah, saya yakin tuh. Solusi juga. Itu jadi lebih aman juga ya. Ya, buat kami penyelenggara lebih aman, ada kepastian. Buat jamaah apalagi. Iya. Tadi kita sudah mendengarkan banyak hal tentang antrian haji kita, Pak ya. Dan kemudian juga ada jalur furoda yang mungkin bisa jadi solusi untuk mereka yang tidak ingin mengantri tapi punya kemampuan untuk membiayai perjalanannya. Nah, kemudian apa yang bisa kita refleksikan dari fenomena panjang antrian ini, Pak? Sebagai penutup dulu sebelum kita nanti berdialog dengan para hadirin yang hadir di sini. Satu hal ya yang saya percayai, dan kita harus sebagai Muslim juga percaya bahwa haji ini kan rukun Islam, itu pasti harus untuk yang istiqa'ah. Itu dulu. Yang istiqa'ah, finansial, sehat, ilmu, dan Kuota. Kuota itu istiqa'ah juga, bukan? tak tambah lagi 5 sekarang berarti. Kondisi yang memungkinkan 4 kan? COVID ada haji kan? Betul. Artinya situasi apalagi Timur Tengah sekarang lagi kacau ya. Nanti kalau perang gimana tuh? Bisa nggak istiqa'ah? Bisa nggak istiqa'ah? Iya benar. Nah, kelimanya kuota. Kalau pemerintah Saudi Arabia nggak ngasih kuota, nggak bisa berangkat juga. Gitu. Jadi ada 5 hal istiqa'ah tadi. Ini aja yang kita sekarang punya 2 hal utama. Uang dan sehat, dan kita Islam. Daftar aja dulu. Itu dulu yang kita sadari. Ya. Nanti timbul pertanyaan tuh. Ini juga harusnya jadi bahasa nasional. Istiqa'ah finansial tuh ukurannya apa? Iya, betul. Jangan kita, mohon maaf ya, jangan kita itu memaksakan rumah aja masih ngontrak misalkan. Rumah aja cicilannya belum lunas misalkan. Anak-anak sekolahnya, kuliahnya masih, SPP-nya masih kita kesulitan lah. Maksain daftar haji. Udah istiqa'ah belum? Nah ini yang kita belum ketemu tuh. Rumus itu belum ketemu. Harusnya daripada kita capek-capek bahas yang macem-macem, terkait haji itu, bahas deh istiqa'ah secara finansial. Patokannya misalkan kalau penghasilannya 10 juta per bulan, wajib daftar haji. Umpama ya. Ini kan ranah publik yang bisa kita diskusikan. Akhirnya terseleksi itu. Oh saya udah daftar haji, saya harus daftar haji. Oh saya belum nih, belum karena kemampuannya saya seperti ini. Ini yang harus kita, jadi daftarlah yang istiqa'ah. Kemudian kedua, ya selama masa tunggu. Nah fenomenanya menarik di Indonesia ini kan, haji khusus nunggunya 5-7 tahun, haji reguler 26,4 tahun. Selama masa tunggu itu kita mengapain? Ya, sudahkah kita mempersiapkan untuk bekal nanti pada saat keberangkatan? Satu sifatnya fisik, misalkan keuangan. Ya, buktinya daftar 2019 harusnya berangkat 2026, banyak kok yang nunda. Kenapa sejak tahun 2019 itu nggak nabung untuk pelunasan haji? Kenapa waktu mau berangkat juga alasannya belum siap berangkat? Kenapa? Karena secara keilmuan katanya belum mampu, belum memadai katanya. Loh, selama 6 tahun ngapain? Nggak belajar. Ini juga harus disiapkan. Ya, kemudian juga satu lagi, mental juga. Mental tuh nggak semua loh orang punya kemampuan mental yang kuat untuk bisa berangkat haji. Ada kan cerita ke tahun lalu kan, jamaah itu baru landing di Medina, landing di Jeddah, pengen pulang. Kenapa? Karena sapinya Belum dikasih makan. Terjadi, itu kan masalah mental. Ada juga saya nggak siap berangkat haji, kenapa? Saya takut ketinggian, saya takut naik pesawat. Nah, selama nunggu haji ngapain? Sekian tahun itu. Ya, kalau sekarang kita ngatur manasik haji, digembar-gemborkan, ya menjelang keberangkatan, padahal nunggunya sekian. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan, terutama
saudara-saudara kita, ya para jamaah haji tunggu ini persiapkan selama menunggu keberangkatan haji. Nah ini dia terkait dengan ini ya, fenomena menarik gitu. Kalau kita ngomong masalah haji. Gitu. Satu lagi saya pesan saya. Orang, saya kebetulan aktif di sosial media ya. Orang begitu, masyarakat begitu sadar, oh ya saya sudah harus daftar haji karena saya istiqomah. Survei yang saya lakukan itu membutuhkan waktu 2 tahun, akhirnya Dia punya dia keyakinan punya keyakinan datang ke bank untuk store untuk daftar haji. daftar haji. Itu 2 tahun. Untuk memantapkan niatnya untuk daftar ya. Saya Kenapa tanya, itu bisa? ya begitu orang sadar untuk daftar haji, di bayangan mereka ini satu, takut ketipu. Takut ketipu mereka. Takut nanti sudah daftar, sudah bayar ratusan juta, di airportnya ketolak. Sudah ada di Mekah, sudah di Jeddah, sudah di Madinah, nggak boleh ke Arafah. Ya, ini faktor sosial media kan, yang rame dibicarakan itu. Ketakutan mereka. Takut. Kemudian faktor kedua ya masa tunggu tadi. Nah, itu membutuhkan 2 tahun untuk memutuskan akhirnya ya saya daftar haji. Makanya dalam keseharian saya itu aktif kan di sosial media. Jadi sehari itu saya berkomunikasi dengan masyarakat itu sehari 5 kali. Saya live pagi 5:30 udah, 5:30 ada sesi 1, jam 7 ada sesi kedua. Kemudian nanti biasanya habis zuhur ya jam 12:30. Kemudian ada lagi sore ada umroh, kemudian malam ada lagi. Hanya untuk memberikan literasi terkait dengan kesiapan haji. Ya masyarakat kita sudah ini kok, ternyata masyarakat kita tadi takut, ketakutan. Dan mereka nggak tahu kepada siapa mereka-mereka ini harus berkonsultasi. Itu sih. Jadi kita harapkan dialog haji umroh ini juga bisa ikut memberikan dampak ya Pak bagi pengembangan dan pengayaan pemahaman masyarakat muslim kita untuk semakin mantap berhaji. Nggak ragu untuk daftar haji. Untuk daftar haji ya. Baik, mungkin dari audiens ada yang mau bertanya, kita buka ruang bertanya. Silakan, Mas Hazir atau yang lain. Saya boleh deh. Awal sebagai seorang awal. Silakan. Di industri haji dan belum daftar haji juga. Tapi apa namanya pendekatan bahwa Arab Saudi 2030 itu punya visi menarik yang memungkinkan punya efek domino bahwa antrian itu akan lebih cepat. Jadi saya kira proses secara pribadi ini juga jadi mungkin menambah bimbang kita mendaftar haji atau enggak, karena berarti memang visinya ke depan itu ada kemungkinan akan cepat dari yang kita baik. Nah, cuman di sisi lain juga kan kita akan dilema lain pikiran saya dan itu kalau misalkan tebakannya makro gitu ya, 2030 kalau misalkan memang punya visi seperti itu, tapi infrastrukturnya itu kan berarti sangat besar ya. Dan biayanya itu juga sangat besar untuk punya visi seperti itu. Nah itu ada kemungkinan dan justru ini menjadi bumerang ya, pendekatan 2030 ini, karena biaya pembangunan yang besar itu nanti buat Arab Saudi akan menjadi dalih untuk menambah biaya pelayanan juga. Nah akhirnya taruh yang mudah kita cicil itu mungkin gak sih gitu ya, akhirnya jadi tambah. Tapi secara psikologis ini yang ketemunya sulit menangani psikologis jamaah ini yang udah daftar ini nunggu udah 25 tahun, dan akhirnya kan kalau bicara struktur kalau kita nggak berdaya. Jadi dari pemerintah Arab Saudi, nah kayak gini-gini kayak mana yang bisa kita tangani ya. Jadi di sisi saya tarik dari di sisi lain Takutan. Menjadi takut karena takut biayanya. Biaya haji makin mahal. Nah itu kan mungkin aja tiba-tiba kita nanti belum masih kurang karena biaya ini bukan di tangan kita dan lain sebagainya. Itu satu Pak. Tapi satu lagi boleh. Sama yang kedua itu tentang logika layanan mungkin ya. Logik yang pakai tadi itu sebetulnya sih menarik buat saya gitu ya. Kalau misalnya kasih hadiah kan punya anak gitu ya. Kasih hadiah misalkan 25 juta kan ya. Porsi haji. Iya, porsi haji soalnya gitu.
haji gitu kan, daripada beli iPhone dan lain sebagainya. Cuman saya mikir lagi Pak, kira-kira 25 juta yang didapatkan sama anak saya itu pelayanannya kayak bagaimana? Jadi di kepala saya haji reguler itu amburadul Pak. Jadi saya nggak mau gitu, misalnya nanti dapat kursi haji reguler, saya mau gitu misalkan. Haji khusus. Ya. Ya $4.000 kalau gitu. $4.000 tuh sekitar 60 juta ya? Iya, 70 juta. Jadi kayak 25 juta main iPhone aja gitu. Nah, ini audiens begini. Akhirnya belum daftar haji kita. Ya memang yang seperti ini yang akhirnya kita sudah sadar daftar haji, ya kita tahu bahwa haji itu wajib buat saya misalkan ya. Tapi karena keraguan pertanyaan-pertanyaan ini yang timbul akhirnya kita menunda untuk daftar haji. Ya karena tadi asumsi-asumsi atau pemikiran yang liar tadi. Ini kita ngomong masalah ekonomi ya, sederhana gitu ya. Sekarang terjadi sekarang. Ya. Jadi sekarang pada kala saya tidak bicara saat membandingkan Arab Saudi Arabia dulu 10 tahun lalu, 15 tahun lalu dengan Arab Saudi sekarang. Kalau dulu kan nggak ada pajak tuh. Sehingga haji murah, umrah murah gitu kan. Sekarang kan pajaknya 15% sendiri tuh. Ya, tapi kalau kita lihat trennya itu dari Covid sampai sekarang. Sampai sekarang. Ini kan trennya justru menurun dari sisi biaya. Ya, kita bicara masalah ekonomi. Ya, demand supply. Ya, demand supply. Ya, hukum ekonomi. Dengan visi Saudi Arabia sekarang membangun infrastruktur, airport ditambah, kemudian jalan-jalan diperbaiki, kemudian Masjidil Haram diperluas, Arafah, Musdalifah, Mina juga akan diperluas. Ini kan akan menumbuhkan sektor swasta pasti untuk membangun hotel, akomodasi. Garuda juga akan nambah armada, Saudi akan nambah armada dengan potensi yang disiapkan oleh Saudi Arabia yang infrastruktur yang pokok untuk haji. Harapannya investor akan masuk. Danantara akan masuk. Dan masuk kan? Tabung haji. Tabung haji. Untuk apa sih Danantara membuat kampung haji? Untuk jamaah haji Indonesia. Untuk apa tujuannya? Efisiensi. Efisiensi kan tujuannya. Akhirnya ke sana. Saya melihatnya optimisme justru. Dengan pemerintah Saudi Arabia seperti sekarang visi Saudi 2030, dia juga kan nggak mau lah istilahnya chaos. Nggak mau dia pasti. Nggak mau amburadul penanganan haji di sana. Nggak mau dia akan hilang pendapatannya, reputasi, pendapatannya langsung lah gitu ya. Dan nanti akan terjadi hukum ekonomi, supply demand-nya. Nanti sekarang ini anggapan supply dan demand-nya masih belum berimbang, mudah-mudahan dengan visa 2030 akan berimbang. Yang diuntungkan kita juga akan terjadi persaingan kan. Kayak sekarang haji tahun 2026. Ini hotel-hotel masih nawarin harga hotel ke kita sekarang, ke kita dengan harga yang bersaing mereka. Justru nanti di 2030 kalau itu terjadi, saya yakin akan terjadi penurunan. Loh, haji sekarang contoh ya, haji reguler sekarang berapa kosnya per orang? 89 juta. 88 dibandingkan dengan tahun lalu? Oh, lebih mahal tahun lalu. Iya. Contoh. Bukan kita emang biaya penyelenggaraan ibadah haji ya. Kosnya ya, real kosnya ya. Contoh di perusahaan saya di ISQ. Harga haji yang sekarang rata-rata turun kok dibandingkan dengan tahun lalu. Sarekah di Saudi Arabia menurunkan harga kok. Karena dibuka kan ada di Fulbright, ada Masyarik, ada Holiday Inn, ada segala macam, timbul persaingan di situ. Trennya ke sana. Itu nanti. Jadi jangan takut nanti kalau sekarang 25 juta itu dinaikkan, ya. Kalau lihat dari sekarang ya, insya Allah nggak akan terjadi. Justru akan lebih baik, lebih efisien. Pelayanan juga akan lebih baik. Saya yakin itu. Kemudian kedua tadi masalah ngasih haji, porsi haji kepada anak gitu ya. Ketakutannya mengenai apa tadi? Pelayanan. Ya, reguler. Buat kelas menengah nih masalah Ada indikasi ke sana nggak? Kalau sekarang kita ngomong realnya sekarang ya. Saya berusaha untuk melihat dari konteks yang real ya.
saya hilangkan dari yang macam-macam, yang masalah politik segala macam. Dengan adanya kampung haji Indonesia saja, nanti itu akan sangat menguntungkan buat para jamaah haji. Bayangkan kampung haji Indonesia nanti ada kliniknya, ada dapurnya, ada ruangan aulanya, ada terminalnya, busnya di situ nongkrong aja, muter-muter gitu. Pelayanannya kan semakin baik. Ya. Kemudian juga satu hal ya, jangan takut haji itu nanti kita akan takut sana pelayanan bagaimana. Jangan begitu, jangan, itu kita harus hilangkan jauh-jauh. Tadi saya di awal tuh saya menyampaikan Al-Hajj 27 ya. Wa'adzin finnas itu. Itu kan Allah ngundang kita datang ke Baitullah, menyeru untuk datang ke Baitullah, nanti itu kita datang dengan onta yang kurus kan. Dari tempat yang jauh. Kenapa Allah itu tidak mengibaratkan onta yang gemuk? Kenapa? Kenapa enggak dari tempat yang dekat misalkan? Ya memang haji itu nggak nyaman. Sampai kapanpun haji nggak akan nyaman kalau kita ngelihat konteks dari sudut pelayanan ya. Kebayang nggak 4,5 juta di Arafah numplek-blek jadi satu, toiletnya kayak gimana? Kebayang nggak? Kebayang nggak nanti di terminal haji itu pada saat kita datang atau kedatangan sampai landing dan take off itu kayak gimana? Kebayang nggak? Emang nggak ada nyaman, nggak ada nyaman. Nah, jadi yang harus kita tanamkan kepada kita sendiri, anak kita, cucu kita, dan masyarakat luas adalah haji memang susah. Dalam konteks pelayanan susah nanti. Di haji khusus pun jangan harap loh. Jangan harap loh yang di haji khusus itu akan dapat pelayanan yang prima, istimewa, enggak. Sama, sama, enggak ada. Yang haji mujamalah, tawafnya sendiri, jalur sendiri, jangan harap. Tetap aja tawafnya diinjak-injak juga. Nah, tinggal sekarang yang kita harus bangun, kalau saya itu menanamkan 3 hal haji itu. Pertama, kita jaga fasilitas fisiknya, ya hotelnya berbintang, gitu ya, pesawatnya A, B, C, D, E. Kemudian kedua pelayanan prima. Tapi 2 ini aja nggak cukup. Kebanyakan ya kita hanya fokus pada 2 hal ini, fasilitas dan pelayanan. Yang ketiga ini harus spiritualnya, harus ditanamkan, timbul kesadaran. Kesiapan ini spiritual. Untuk apa sih kita datang ke Arafah itu? Itu yang harus memang kita harus ditanamkan oleh jamaah. Sebab kalau hanya 2 ini yang kita janjikan, kecewa. Untuk haji ya, kecewa orang. Udah bayar ratusan juta, ya, lihat di Mina seperti itu fasilitasnya. Itu dia. Ya jadi yang kedua tadi, itu pertanyaan sangat fundamental dan sangat dalam. Kalau itu yang jadikan dasar ketakutan, pelayanan tadi, udah selesai itu. Selesai sampai situ aja. Justru yang tanamkan itu kesadaran untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Mentalnya. Ya emang haji itu susah, Mas. Haji itu susah. Sudah ya, terjawab ya? Baik, karena kita juga sudah di penghujung waktu Pak Solihin ya. Jadi mungkin saya akan coba meng-highlight beberapa poin penting tadi yang disampaikan Pak Solihin bahwa memang antrian haji ini tak bisa dihindari Pak, karena memang sejak saat perintah berhaji ini diturunkan, itu semua sudah ada batasan-batasannya ya Pak ya. Tempatnya dibatasi, kapasitasnya tentu juga terbatas, kemudian harinya ditentukan, kalau ini tidak ada batasan-batasan seperti itu, tentu kita tidak bisa membayangkan ya Pak, akan seperti apa. Dan kemudian ada tadi Pak, Solihin juga mencuplik soal adanya kekhawatiran jamaah terhadap penipuan haji. Nah, kalau ini saya sih langsung saja mengusulkan atau menyarankan kepada masyarakat dan jamaah bahwa pilihlah travel-travel haji yang
apa, punya reputasi baik dan pastikan ada logo Himpuhnya. Nah, gini. Jadi kalau mau daftar haji biar aman, daftar ke travel yang tergabung ke Himpuh ya, Pak, ya? Betul. Gimana, Pak? Cukup yakin dengan travel-travel yang di anggota Himpuh ini? Ya, untuk haji itu memang kita ya di asosiasi Himpuh ini sangat, akomodatif ya terhadap anggota-anggota. Jadi kita pastikan bahwa yang mempunyai izin haji itu kita koordinir dan kita sangat taat terhadap aturan. Jadi pastikan untuk Bapak Ibu para calon-calon jamaah gitu ya, mendaftar haji yang baik dan benar. Ya haji itu kan baik, tapi lakukan dengan cara yang benar, sesuai dengan aturan yang ada. Dan satu lagi yang tergabung dalam Asosiasi asosiasi Himpuh. Himpuh. Jadi ya sekali lagi mau daftar haji reguler silahkan, tapi yang mau daftar haji khusus pastikan daftar di, travel-travel yang ada atau tergabung di dalam asosiasi Himpuh, tuh logonya seperti itu. Baik, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin yang ikut menyimak, juga nanti yang akan mendengarkan di YouTube. Semoga dialog Haji Umroh ini memberikan apa namanya, manfaat untuk kita semua dan insya Allah kita akan kembali menyelenggarakan dialog-dialog yang lain dengan tema-tema yang, lebih variatif dan lebih menarik untuk kita simak bersama, bersama Himpuh News. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.